Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah kembali melanjutkan tadabbur Al-Qur'an. Mari kita memulai di sekarang tentang i'rab Al-Qur'an, ya. I'rab Al-Qur'an, yaitu pendekatan mengenal Al-Quran melalui bahasa Arab, ya, secara gramatikalnya, ya, secara gramatikal, ya, bahasa Arab. Jadi semakin karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka untuk tahu, ya, harus mempelajarinya melalui bahasa Arab, ya. Bukan dengan ini juga akan memudahkan kita untuk menerjemahkan, ya, dan juga dan ini ketika diterjemahkan melalui i'rab juga membutuhkan ulamanya, ya, ulama bahasa Arab yang juga dia juga tentu punya punya pemahaman tentang tafsirnya, ya. Tapi di sini lebih ke secara bahasa Arabnya, ya. I'rab Al-Quran, pendekatan mempelajari Al-Quran dengan bahasa Arab. Jadi dengan harapan nanti kita semakin paham bahasa Arabnya, sekaligus semakin memahami Al-Quran melalui bahasa asalnya, ya. Ya, ada beberapa rujukan yang nanti akan digunakan tentang i'rab ini, ya. Ya, nanti kemudian dan tata cara pendekatan mempelajari ini itu adalah per kalimat, ya. Jadi kita pisahkan dulu kalimat-kalimatnya yang mana saja, kemudian kita rinci di kalimat tersebut bagaimana i'rabnya, ya, di dalam satu kalimat tersebut di mana i'rabnya. Kita mulai dari Al-Fatihah, ya, terus sampai sesuai itu Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus sampai mudah-mudahan insyaallah sampai selesai, ya. Semoga dalam perjalanan sudah mulai bisa kita mendalami bahasa Arab juga, ya, juga semakin bisa pahamlah bahasa Arab, ya. Ya, langsung saja kita mulai Al-Fatihah, ya. Sebelum masuk ke i'rabnya, mari kita bedah dulu ada berapa kalimat yang ada di dalam Al-Fatihah, 7 ayat ini, ya. Kalimat pertama itu di Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini ada satu kalimat di sini. Di sini ada kata yang tidak nampak, ya. Ya, ada aqra'u atau abda'u Bismillahirrahmanirrahim, ya. Aku membaca atau aku memulai Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, ya, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi makanya kita bukan sekadar dengan nama Allah yang bukan. Itu sebenarnya ada kalimat yang kurang begini, jumlah fi'liyah, ya. Jumlah dalam bahasa Arab ada dua, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ini jumlah fi'liyah ini sebenarnya dengan kalimat di depannya itu, ya, adalah ada beberapa yang bisa dimasukkan di sini. Bisa itu aqra'u atau abda'u, aku membaca, atau aku aqra'u atau abda'u, aku memulai, ya, di sini. Nah, atau bisa juga jumlah ismiyah, ya. Tapi lebih banyak para ulama menyebutkan di sini adalah abda'u atau aqra'u, ya, aku memulai atau aku membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Nah, jadi itu jumlah fi'liyahnya di situ tersembunyi. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Itu jar majrur, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu, ya.
ya, bi jer, ismi majrurnya, ya, ismillah itu majrur, ismillah itu sendiri mudhof ilaihi, ya, ismillah itu sendiri adalah mudhof ilaihi. Jadi bismillah, ya, bi majrurnya ismillah, ya, majrur itu sendiri adalah mudhof ilaihi, ya. Nah, karena dia jar majrur, maka pasti dia terhubung, ya, muta'alliqan, maka keduanya jar dan majrur ini selalu terhubung, ya. Selalu dia mencari keterkaitannya, ya, dia terkait pada sesuatu. Ya, entah dia menjadi khobar, ya, atau dia menjadi bagian dari jumlah fi'liyah. Kalau dia menjadi khobar berarti dia menjadi bagian jumlah ismiyah, atau dia menjadi bagian dari jumlah fi'liyah. Dia tidak berdiri sendiri lah. Hati-hati ya. Selalu kalau ada jar majrur, ini kan bi itu jar, pasti majrur. Dia selalu terikat pada jumlah, ya, jumlah, entah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kalau di jumlah ismiyah sudah lebih banyak di khobar, ya, di khobar. Dan di sini dia terhubung kepada jumlah fi'liyah yang dikira-kira. Ya, ada sebelumnya di sini. Yang tadi aqra'u dan abda'u, ya. Allah lafzul jalalah, ya. Lafzul jalalah berkedudukan sebagai mudhof ilaihi dari ismi, ya. Ya, selesai di itu ya. Nah, kemudian di sini ada Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah sifat dari Allah. Sifat pertama dari Allah. Karena Allah berkedudukan sebagai majrur. Allah majrur karena dia mudhof ilaihi, ya. Allah ini mudhof ilaihi dari ismi. Mudhof ilaihi dari ismi. Maka Ar-Rahman yang sifat dari Allah, ya, mewarisi i'rabnya Allah, ya. Karena Allah majrur, maka Ar-Rahman majrur, ya. Mausuf sifat atau na'at man'ut. Allah na'at, man'utnya Ar-Rahman, ya, atau sifatnya. Sifatnya ini mausuf, Allah lafzul jalalah sebagai mausuf, Ar-Rahman sifat, ya. Karena Allah majrur, ya, dengan kasrah, karena Allah majrur dan Allah majrur karena dia berposisi sebagai mudhof ilaihi, maka Ar-Rahman juga majrur karena Allahnya majrur, ya. Sifat mewarisi i'rabnya mausuf atau, ya, na'at mewarisi sifatnya man'ut, ya. Itu sifat pertama, ya. Ar-Rahim sifat kedua dari Allah. Jadi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah sifat mausuf, Ar-Rahim sifat pertama, Ar-Rahman sifat pertama, Ar-Rahim sifat kedua. Alasannya sama lagi, ya. Dia dibaca kasroh, dia jer, dia majrur, ya, karena dia mewarisi i'rabnya Allah, ya. Ya, insya Allah ini dua kalimat dulu. Ini kalimat pertama selesai, ya. Kalimat pertama selesai, ya, Bismillahirrahmanirrahim, atau abda'u atau aqra'u Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu kalimat pertama dalam Al-Fatihah. Kalimat kedua agak panjang, ya, 3 ayat, ya. Ini kalimat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. 3 ini satu kalimat. Ya, ini satu bagian. Ya. Ini satu bagian. Nah, kalau di sini ini fungsinya dia membaca kitab, membaca Al-Qur'an, ya. Kalau ini fungsi baru start benar-benar surat dari Al-Fatihah, ya. Makanya sebagian ulama mengatakan ini harusnya ayat nomor 1, ini tidak merupakan bagian. Para ulama berselisih apakah bismillah ini bagian dari Al-Fatihah atau tidak. Itu di pembahasan lain. Makanya sebagian ulama mengatakan alhamdulillah adalah ayat nomor 1 karena inilah justru permulaan dari Al-Fatihah, ya. Karena ini digunakan untuk membuka surat, membuka kitab secara keseluruhan, Bismillahirrahmanirrahim, tapi sebagian ulama tetap dia merupakan ayat 1, ya. Ya. Nah, itu di pembahasan lainnya. Nah, di sini yang kalimat kedua adalah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya.
Jadi kita cuma 2 kalimat dulu. Nah, sebelum ini kita bedah lagi. Kalimat ketiga adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini nanti pertemuan hari Rabu insyaallah. 2 kalimat lagi ya. Kemudian kalimat keempat ya, ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin. Jadi ada 4 kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat pertama, alhamdu sampai maliki yaumiddin. Kalimat kedua, ayat 5 itu sendiri sudah satu kalimat yang terpisah ya. Jadi yang ketiga. Kemudian kalimat 4 ya, kalimat keempat adalah ihdinas sampai waladdallin. Ya ini. Ya. Ini 4 kalimat inti dari satu surat punya 4 kalimat. Jadi bagian per bagian ya. Nah, bagian kedua, kalimat kedua ini yang kita bahas alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu mubtada, berarti ini dimulai dari isim, berarti dia jumlah ismiyah mubtada. Lillah jar majrur. Ya, lagi-lagi jar majrur selalu terhubung kepada jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ini sudah jelas dia terhubung kepada jumlah ismiyah. Kalau di jumlah ismiyah biasa ke khobar, terhubung pada khobar. Bahkan sebagian bilang itu adalah khobar itu sendiri ya. Lillah jar majrur ya. Allah majrur ya. Lafzul jalalah majrur ya. Terhubung ini li dan Allah terhubung kepada khobar ya. Kemudian Rabbil alamin ini adalah sifat dari Allah lagi ya. Sebagian bilang ya, sebagian mengatakan dia ya sifat atau naat ya, sifat atau naat dari Allah. Kenapa di sini dia nakiro? Ini kan nakiro, isim nakiro ya. Sedangkan Allah isim ma'rifah. Tunggu, belum selesai karena Rabbi belum tidak berdiri sendiri. Rabbi butuh al-alamin ya, maka dia dihitung satu paket ya. Dia seakan-akan meskipun secara redaksi Rabbi di sini nakiro ya, tapi dia sejatinya membentuk kata majmuk, membentuk mudhaf ilaihi. Karena kenapa di situ? Kan karena aturannya sifat mausuf ya, yang ma'rifah harus disifatkan dengan ma'rifah juga ya. Allah alif lam ya, Allah ada alif lam kan ma'rifah, maka yang disifatkan juga harus alif lam. Ar-Rahman ya, ma'rifah harus disifatkan dengan ma'rifah juga ya. Ya. Nah, lantas bagaimana ini? Allah kan punya alif lam. Kenapa di sini nakiro? Ya. Ya karena ini belum selesai. Ya, karena ini belum selesai, maka mudhaf ilaihi ini ya, Rabbil alamin kan mudhaf ilaihi adalah sifat dari Allah. Ini satu kesatuan, kalimat majmuk yang seakan-akan dihitung jadi isim ma'rifah ya. Keduanya ini sudah jadi ma'rifah kan, maka sudah berhak untuk mensifati Allah ya. Allah mausuf, Rabbi sifat, atau Allah Rabbi adalah naat dari Allah ya. Ya begitu. Jadi ini sifat pertama Rabbil alamin ya. Alamin majrur karena dia mudhaf ilaihi dari Rabbi ya. Tandanya adalah ya. Tanda jarnya adalah ya. Ya, Ar-Rahman sama seperti di atas, sama seperti bismillah. Cuman bedanya dia sama, alasannya sama. Dia sifat dari Allah, sifat kedua. Makanya karena Allah di sini majrur, maka dia juga majrur. Sifat kedua dari Allah. Sifat ketiga dari ini, sifat ketiga dari Allah Ar-Rahim. Sifat ketiga dari Allah di sini Ar-Rahim. Ya. Ar-Rahim. Sifat ketiga dari Allah. Makanya dia masih. Sifat keempat Maliki. Ya, Maliki. Ya, sifat keempat dari Allah. Oh, jadi Allah di sini punya 4 sifat yang disebutkan di sini. Rabbil alamin pertama, Ar-Rahman kedua, Ar-Rahim ketiga, Maliki yaumiddin ya adalah keempat. Jadi ada di sini satu kalimat ini menceritakan tentang
memperkenalkan kita tentang Allah. Ya, dari bagian awal surat sudah kita langsung diperkenalkan langsung, ya, langsung diperkenalkan tentang Allah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, ya, segala pujian, ya. Termasuk pujian berarti peribadatan, ya, hanya boleh dikasih ke Allah. Langsung dibuka dengan tauhid, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, langsung dibuka dengan tauhid, ya. Segala puji bagi Allah, termasuk di dalam pujian itu ya penyembahan, ya. Peribadatan hanya boleh ditujukan kepada Allah. Kenapa Allah disifatkan Rabbil alamin? Karena Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahman, Allah Maha Pemurah. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Malik Yaumiddin. Dan kenapa kita beribadah? Ya, karena nantinya Allah adalah rajanya, pemilik hari kebangkitan. Rajanya nanti ketak di kebangkitan. Ya, jadi itu. Yang pertama, 3 sifat pertama ini tentang hak Allah, tentang Allah itu sendiri. Yang ini Malik Yaumiddin, alasan, ya. Oke, Allah ini sudah sejatinya dengan Rabbil alamin saja sudah cukup, ya. Sudah cukup. Tapi Allah tegaskan lagi dengan sifat-sifat yang lain. Ya, ini cuman sedikit ya, cuman kita sebenarnya fokusnya di i'rab saja ini, ya, cuman sedikit di tadabbur, ya, sedikit saja. Maka di situ ada 4 sifat di sini, Rabbil alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Maliki Yaumiddin, ya. Maliki sebagaimana Ar-Rahman, sebagaimana Rabbi, sebagaimana Rabbil alamin, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim, juga dia majrur karena dia mewarisi sifat dari i'rab dari Allah, ya. Maliki juga membentuk mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihinya yaumiddin. Maliki Yaumiddin adalah mudhaf ilaihi. Yaumiddin itu sendiri membentuk mudhaf ilaihi. Yaumi bersifat sebagai mudhaf ilaihinya yaumi adalah ad-din. Jadi yaumi mudhaf ilaihi dari maliki, ya. Ad-din mudhaf ilaihi dari yaumi, ya. Dzaraf, ya. Ini karena dzaraf ini untuk menjadi mudhaf ilaihi. Setelah dzaraf selalu ada mudhaf ilaihi, ya. Dzaraf selalu membentuk mudhaf ilaihi, ya. Itu jadi ya, rata-rata maksimal 20 menit, ya. Alhamdulillah. Jadi ada 4 kalimat tadi di dalam surah Al-Fatihah. Kita sudah bahas 2, ya. Bagian pertama Bismillahirrahmanirrahim, kalimat pertama. Kalimat kedua adalah Alhamdulillah sampai Maliki Yaumiddin, ya. Kalimat pertama tentang pembukaan kita membaca Al-Quran, ya. Ya, pengawalan surat selalu diawali dengan basmalah, ya. Kemudian awal surat, ya, diawali dengan alhamdulillah, pengenalan terhadap Allah, ya. Nah, itu insyaallah hari Rabu 2 kalimat terakhir, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai waladdallin, ya. 2 kalimat tadi. Kalimat pertama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalimat kedua adalah ihdinas siratal mustaqim sampai ad-dallin, waladdallin, ya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.